akaliyah, sehat jasadiah, Allahu Akbar. Jadi ada sehat ruhiyah, baru sehat akaliyah, baru sehat jasadiah, Allahu Akbar. Ibu tesnya, apa kabar Anda semuanya? Sehat ruhiyah, Sehat akaliyah, sehat jasadiah, Allahu Akbar. Apa tepuk tangan kita semua? Baiklah Anda semuanya, silakan dirapikan mejanya, kursinya, dan jika ada sampah di sekitar Ananda, silakan dibuang terlebih dahulu ya. Baiklah, sebelum itu kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Kepada ketua dipersilakan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, dengan berakhirnya doa kita tersebut, semoga proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan sempurna dan dapat bermanfaat untuk kita nantinya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, silakan kenapa anak-anak? Tadi ketiduran, Bu. Maaf ya, Bu. Baiklah Anda semuanya, silakan dilihat temannya apakah ada yang tidak hadir? Ada Siapa? Miftah. Minta kenapa nak? Izin. Oh izin kenapa? Ada suratnya. Oh ini. Apakah ada lagi teman-teman yang tidak hadir? Irfan, Bu. Irfan kenapa nak? Izin terlambat, Bu. Izin terlambat juga. Siapa ada? Apakah masih ada lagi? Saja. Jadi kalau misalkan Anda tidak dapat hadir, jadi jangan lupa untuk kabari teman sekelasnya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mereview kembali materi pembelajaran kita di minggu kemarin. Nah, yang dimana pembelajaran kita minggu kemarin itu mengenai gaya. Nah, di sini Ibu akan menunjuk salah satu Ananda untuk menjawab pertanyaan Ibu mengenai pembelajaran minggu kemarin, oke? Nah, pertanyaan pertama yaitu kepada Fadilah. Fadilah, apa pengertian dari gaya? Tarikan atau dorongan, Bu. Ya, benar sekali. Gaya itu merupakan suatu tarikan atau dorongan yang kita berikan kepada suatu benda. Kemudian kepada Tiara. Gaya termasuk besaran apa? Skalar. Besaran skalar atau besaran vektor? Vektor. Nah, vektor. Karena dia memiliki apa? Gaya. Nilai dan arah. Baik, ternyata anak-anak itu masih ingat ya. Nah, jadi Anda semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai elastisitas, yang dimana pembelajaran kita ini berhubungan dengan materi minggu kemarin. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian elastisitas, kemudian mengenai pengaruh gaya terhadap elastisitas, dan kita akan membahas mengenai besaran-besaran apa saja yang terdapat pada elastisitas. Yang dimana setelah mengikuti pembelajaran ini, Ananda akan paham bagaimana konsep dari elastisitas itu, kemudian Ananda akan paham bagaimana pengaruh gaya terhadap elastisitas, dan akan paham mengenai besaran-besaran apa yang ada dalam elastisitas. Selain itu, Ananda semuanya akan dapat mengambil nilai-nilai religius dari pembelajaran kita kali ini, karena akan banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat Ananda ambil nantinya. Oleh karena itu, Ibu berharap agar Ananda mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh dan jangan ada yang bermain dan mengobrol dengan teman semejanya ya. Oke. Sebelum itu, Ibu di sini ada cekok konsentrasi namanya. Silakan diperhatikan Ibu sebagai contoh, nanti akan kita praktekkan ya. Jadi seperti ini. Konsentrasi dimulai. Ibu Tika Haura Fadilah Isika. Jadi pertama sebutkan dulu nama kalian, lalu sebutkan nama teman yang ingin Ananda tunjuk ya. Paham? Coba perhatikan. Konsentrasi dimulai. Ibu Haura Isika Ara Fadilah, gitu ya. Oke Ibu, jadi serius ya, konsentrasi. Ibu mulai dari begini ya. 1, 2, 3 ya. Konsentrasi dimulai. Ibu Isika
fisika. Oke, tepuk tangan dulu nih. Masih kurang paham ya berarti ya. Nah, jadi Anda semuanya, seperti yang katakan di awal tadi, kita akan membahas mengenai elastisitas bahan, pengaruh gaya terhadap elastisitas bahan, dan besaran-besaran dalam elastisitas. Jadi silakan diperhatikan ya. Nah, di sini Ibu ada dua video, ada dua peristiwa yang harus Anda perhatikan. Silakan Anda simpulkan apa yang ada dalam video tersebut dan ambil masalah apa yang ada dalam video tersebut ya. Yang pertama, nah di video pertama ini siapa yang dapat menyimpulkan? Ada mobil yang melewati polisi tidur. Nah, masalah apa yang ada dalam video tersebut? Siapa yang bisa? Ada mobil bisa melewati polisi tidur. Apa masalah yang ada dalam video tersebut? Apa? Kenapa? Kenapa Mobilnya mobilnya bisa kembali ke melewati? Kenapa mobil tersebut bisa melewati polisi tidur? Nah, untuk video yang kedua. Siapa yang dapat menyimpulkan? Silakan Fadila. seorang yang sedang berolahraga menarik sebuah pegas. Nah, masalah yang ada dalam video itu apa kira-kira? Pegasnya kembali ke posisi awal. Kenapa pegasnya masih bisa kembali ke posisi awal ya? Nah, untuk masalah yang ketiga nih, di sini Ibu ada karet. Nah, kemudian karet ini Ibu tarik, kemudian Ibu lepaskan. Apa kira-kira masalah yang ada dalam karet yang Ibu tarik dan Ibu lepaskan ini? Kenapa kalian bisa kembali? Berarti anak-anak Ibu sudah tahu ya dari ketiga peristiwa yang Ibu tunjukkan. Nah, dari ketiga peristiwa tersebut, kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Ya, kepada Fadila. Karena adanya sifat Ya, karena adanya sifat elastis suatu benda. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan dari ketiga peristiwa yang telah Ibu tunjukkan, apa itu elastisitas? Tunjuk tangannya nih. Yang salah nggak Ibu marahin kok. Ada teman yang lain selain Fadila? Ya, kepada Eva. suatu benda yang bernama panjangnya, lebarnya, tetapi dia bisa kembali ke bentuk semula pun. Apakah ada tambahan? Sama Bu. Oke, terima kasih ya Eva. Jadi, elastisitas itu merupakan kemampuan suatu benda hingga bertambah panjangnya, tingginya, lebarnya, karena kita berikan sebuah apa? Gaya. Nah, ketika gaya itu kita lepaskan, maka ia akan kembali ke posisi semulanya. Oke. Nah, dari mana Anda? Oh, maaf Bu, tadi telat. Kenapa bisa telat? Tadi ada pohon tumbang. Oke, silakan Ibu ya. Baiklah Anda semuanya, seperti yang telah peristiwa yang Ibu tunjukkan tadi, apa saja tadi contoh-contoh benda elastis tadi dari peristiwa tersebut? Baru tegas. Nah, seperti yang kita ketahui, orang kaya lawannya orang Miskin. orang rajin lawannya orang elastisitas lawannya elastis. Berarti klasis itu tidak dapat kembali ke posisi semulanya. Contohnya apa? Contohnya ada tanah liat. Sampai sini apakah Anda paham? Atau ada pertanyaan? Halo. Silakan disampaikan ya. Ibu makan makanan bukan makan orang, oke? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengaruh gaya terhadap elastisitas. Ternyata Anda semuanya, seperti yang Ibu katakan di awal, elastisitas ini berhubungan dengan gaya. Kita akan dapat melihat apakah benda tersebut elastis atau tidak jika kita berikan sebuah gaya. Nah, jadi Anda semuanya, jika suatu benda dikenai gaya, maka apa yang terjadi pada benda tersebut? Maka akan terjadi perubahannya, yang dimana nantinya pada elastisitas ini dia bersesuai dengan hukum kedua Newton, yaitu A sama dengan sigma F per
Yang pertama yaitu ada yang namanya tegangan atau stres. Stres yang dimaksud di sini bukan stres yang biasa Anda alami setiap malam sampai overthinking ya, tapi stres yang di sini itu merupakan stres yang dimaksud adalah tegangan, yaitu perbandingan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan luas penampang, yang dimana dirumuskan dengan sigma sama dengan F per A, yang dimana F di sini adalah gaya dan A adalah luas penampang benda. Jadi Ananda semuanya, semakin Ananda banyak gaya, maka semakin Ananda akan stres. Maka kurangi gaya Ananda supaya stres Ananda berkurang. Paham? Nah, yang kedua ada regangan atau strain, yang dimana seperti yang telah Ibu praktekkan tadi, yang awalnya misalkan ini karet panjangnya 5 cm, kemudian Ibu tarik menjadi sekitar misalnya 10 cm. Ini merupakan peristiwa regangan, yaitu perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula, yang dimana E sama dengan delta L per L. Nah, di sini ada sebuah grafik yang dimana ini merupakan grafik tegangan terhadap regangan. Bisa Anda lihat yang dimana dari titik 0 ke A ini merupakan garis linearitas, sedangkan ke titik D merupakan batas elastisitas. Nah, sedangkan ketika dia menuju ke titik C ini sudah ke titik tepuk, di sini dia sudah bersifat plastis, tidak dapat lagi kembali ke posisi semula. Sedangkan di titik E ini dia masih bisa kembali ke posisi semulanya. Dan ketika dia menuju ke titik E ini merupakan titik patah, yaitu titik rusaknya suatu benda. Karena beratnya beban kehidupan yang dia pegang, sehingga dia tidak dapat mengatasinya lagi, maka dia patah. Nah, besaran yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada modulus Young atau modulus elastisitas, yang dimana modulus Young ini merupakan perbandingan antara nilai tegangan dan nilai regangan. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, ada rumus tegangan dan ada rumus regangan. Nanti dimasukkan hasil nilai tegangan dan regangannya sehingga kita dapat mengetahui nilai dari modulus elastisitas suatu benda tersebut. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, di depan sudah ada nilai modulus Young. Ini merupakan sudah ketentuan ya, bisa Anda lihat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal yang dimana di sini diketahui ada tali yang diameternya 4 mm. Kita ubah dulu dia dalam bentuk meter, kemudian jari-jarinya 2 mm, ubah lagi ke dalam bentuk meter. Kemudian gayanya ada 200 Newton, kemudian panjang mula-mulanya 2 meter, dan pertambahan panjangnya 0,22 meter, yaitu diambil dari 2,02 meter dikurang 2 meter. Dan langkah, karena di sini dia bertanya mengenai tegangan, regangan sama modulus elastisitas, maka Ananda mencari terlebih dahulu luas penampang benda, yaitu dengan menggunakan rumus BR kuadrat. Setelah kita dapatkan nanti luasnya, maka kita dapat mencari nilai tegangan, regangan, dan modulus apa? Modulus apa nih? Kok nggak semangat nih? Belum makan ya? Iya, Bu, belum makan. Sekali lagi makan ya kalau mau belajar. Jangan kebanyakan protein, nanti bisa tidur. Nah, untuk tegangan nih, tegangan seperti yang di awal Ibu jelaskan, rumusnya yaitu sigma sama dengan F per A. Kita masukkan nilai gaya yang telah ada, kemudian kita masukkan nilai luas penampang yang kita dapatkan tadi, sehingga dapatkan hasilnya menjadi 15,92 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Nah, untuk nilai regangan, siapa yang bisa menjawab nilai regangan nih? Ibu kasih tambahan nilai. Nilai regangan. Siapa yang bisa nih, ayo? Ya, kepada Fadila silakan. Nilai regangan ya. Ibu, Iya. boleh minum sebentar atas. Iya, silakan. Makasih, Bu. Iya. Iya, Pak, Bu. Iya.
temannya yang menjawab biar paham. Nah, dari jawaban Dila tersebut apakah ada yang ingin memberikan tambahan? Atau ada yang salah? Sudah benar, Bu. Ya benar, jadi jawabannya yaitu 0,01. Tepuk tangan dulu untuk Dila. Nah, untuk nilai regangan. Nilai regangan itu merupakan hasil perbandingan antara nilai tegangan dan nilai regangan yang kita dapatkan. Kita masukkan ke dalam rumus hasil-hasilnya sehingga dapatkan nanti 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak? Atau ingin bertanya? Jangan Bu. Oke, tidak ada pertanyaannya. Jadi Anda semuanya, dari pembelajaran kita ini ada link video pembelajaran, bisa Anda lihat ya. Anda kunjungi linknya. Di situ ada pembelajaran mana tahu bisa menambah wawasan, bukan mana tahu, tapi sudah akan dapat menambah wawasan Anda semuanya. Dan di sini ada link media Prezi yang bisa Anda buka nantinya untuk menambah wawasan Anda mengenai elastisitas ini. Nah, karena tidak ada permasalahan, maka ibu yang akan memberikan permasalahan kepada Anda semuanya. Diskusi kelompok. Jadi Anda, ibu akan membagikan kepada Anda LKPD. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, Anda harus mencari referensi atau sumber-sumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD ini. Kemudian setelah dapat referensi-referensinya, cari data-data yang memang menyangkut permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD. Kemudian setelah dapat nantinya lalu selesaikan apakah sesuai dengan yang ada di referensi itu atau tidak. Setelah itu nanti Anda akan menyimpulkan bagaimana hasil dari Anda dalam mencari jawaban dari permasalahan-permasalahan ini. Sampai sini paham? Oke, silakan dikerjakan ya secara berkelompok. Di nomor 1, coba dilihat. Di nomor 1 itu ada katanya benda-benda untuk menentukan apakah benda tersebut benda elastis atau benda plastis ya. Di sini Ibu ada alat-alatnya. Bisa Anda lihat atau Anda praktekkan apakah dia termasuk benda elastis atau benda plastis. Nah, ada plastisin kan? Ini. Plastisin, ini namanya plastisin di bagian yang ini ya. Nah, bisa Anda terima apakah dia elastis atau plastis. Nah, kemudian ada karet, ini ada karet. Kemudian ada pegas, ini ada pegas ya. Ini ada pegas. Nah, silakan dipraktekkan juga ya apakah dia termasuk benda elastis atau benda plastis. Bisa Anda berikan sebuah gaya atau sebuah tekanan ya. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan.
nomor, Bu. Kami nomor Ya, dua, Bu. semua nomor, tidak ada pilihan nomor. Pilih lah, Bu, biar adil. Jangan Iya dipilih. kan, biar adil sekarang, Iya, Bu. guys. Jangan satu, dipilih. Nomor 1 atau nomor semua ini? Kami nomor 2, Bu. Ibu mengatakan semua nomor. Kelompok siapa ini? Ada plusnya loh, selain ada rewardnya, ada juga tambahan nilainya. Siapa nih? Ayo, ayo. Kelompok Wonder Woman nih. Ya, silakan kepada kelompok Wonder Woman untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1 dulu. Men, itu, men. Nomor satu. Raja tulisnya aja. Disebutkan aja, disebutkan. Iya, sebutkan aja. Ibu izin kami dari kelompok 1 menjawab, apakah perbedaan benda elastis dan plastis berdasarkan hasil dan manakah yang tergolong benda elastis dan plastis dari beberapa benda di bawah ini. Nah, di situ kan ada bola, plastisin ya, plastisin, ada ketapel, ada karet, ada paper, ada sok motor, Sok breaker ya. sok motor, terus ada timbangan. Nah, dari beberapa data yang kami cari sumber referensinya, diketahui bahwa plastisin itu adalah suatu keadaan di mana benda itu tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Ketika diberikan gaya kan, dan ketika gaya didapat tidak dapat lagi. Ya, Bu. Sedangkan elastis itu kebalikannya. Plastis. Praktis. Nah, Plastis. terus tadi ada beberapa benda kan di sini. Yang pertama itu ada plastisin. Plastisin itu jenis plastis karena nggak bisa lagi kembali ke bentuk semula. Terus juga ada elastis pada ketapel. Ketika kita menarik ketapel kan ada gaya tarik, terus kembali lagi ke bentuk semula. Terus ada juga karet sama terus sok juga ketika kita beri tekanan. Nah, baru timbangan juga, Bu, elastis. Itu, Bu. Pertanyaan yang nomor 2 nih, silakan nah. Bisa gantian nih Nana. Ini Wonder Woman nih. Bisa. Bentar. Lanjut ke nomor 2 aja. Nomor 2 kan, Bu. Soalnya sebuah pegas yang bersifat elastis memiliki luas penampang 100 meter kuadrat. Jika pegas ditarik dengan gaya 150 Newton, tentukan tegangan yang dialami. Kan tadi pada soal telah diketahui bahwasanya luas penampangnya adalah 100 meter kuadrat dan gayanya itu adalah 150 Newton. Yang ditanya adalah tegangan. Kalau misalnya tegangan F per A, kita masukkan nilai dari F-nya yaitu 50, nilai dari luas penampangnya adalah 100, maka kita bagikan dan dihasilkannya 1,5 Newton per meter kuadrat. Lanjut nomor 3-nya. Untuk soal nomor 3, Bu, soalnya sebuah kawat yang panjangnya 100 cm ditarik dengan gaya 100 Newton yang menyebabkan pegas bertambah panjang 10 cm. Tentukan tegangan kawat. Nah, di soal telah diketahui pada panjang awalnya yaitu 100 cm, lalu dengan gayanya 100 Newton dan pertambahan panjangnya yaitu adalah 10 cm atau delta M-nya 10 cm. Maka yang ditanya adalah regangan.
ragaman rumusnya delta L per L0, maka masukkan nilai dari delta L yaitu 10, L0-nya 100. Nah, sentimeter ini kan bisa dihapuskan, Bu. Jadi nilainya 0,1. Oke, terima kasih ya Eva. Kelompok wonder nih. Nah, dari apa yang telah dipresentasikan dari kelompok satu ini, apakah ada pendapat dari kelompok 2, tanggapan, saran ataupun tambahan dari jawaban tersebut? Sama. Apa tepuk tangan? Nah, ada 3 orang kan? Nih. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Mohon Nah, jadi Anda semuanya, dari pembelajaran kita ini ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, kita dapat mengetahui siapa tadi yang masih mengingat apa pengertian dari elastisitas. Tadi silakan. Satu benda yang diberikan gaya akan kembali ke bentuk semula jika gayanya ketika sudah diberikan gaya, maka kembali ke bentuk semula. Nah, jadi elastisitas itu kemampuan suatu benda untuk berubah apanya? Panjangnya, lebarnya, ataupun tingginya. Dan ketika itu karena kita berikan gaya, ketika gaya kita lepaskan, dia akan kembali ke posisi semula. Contoh benda elastis apa saja? Nah, apa lagi? Apa lagi? Ada lain-lainnya kan? Lawan dari benda elastis apa? Elastis apa pengertiannya? Benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya apa? Lalu apa lagi? Nah, Nahiyat. Kemudian terdapat hukum Newton pada pengaruh gaya terhadap elastisitas. Hukum Newton keberapa? Apa persamaan dari hukum kedua Newton? Nah, yang dimana percepatan berbanding lurus dengan lalu berbanding terbalik dengan nah, kemudian besaran-besaran apa saja yang terdapat pada elastisitas? 1. Besaran apa? Kedua. Kemudian tegangan dirumuskan dengan apa? Apa coba? Apa? F per A. Ini dia ya. Kemudian tegangan dirumuskan dengan apa? Modulus yang dirumuskan dengan apa? Perbandingan antara tegangan Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Jadi Anda semuanya, apa yang telah kita dapatkan hari ini jangan dilupakan, tapi ulangi lancar kaji karena diulang. Kalau nggak diulang-ulang nanti lupa jadinya ya. Oke, sebelum dibuka untuk pembelajaran, silakan Ananda lihat LKPD Ananda di bagian belakang yang nilai tambahan silakan dikerjakan di rumah masing-masing ya. Kemudian di minggu berikutnya Ibu akan periksa, kita akan periksa sama-sama ya. Kemudian jangan lupa untuk membaca materi kita di minggu berikutnya mengenai apa? Mengenai hukum. Paham? Paham. Nah, Anda semuanya udah tahu apa saja kesimpulannya. Kemudian Ibu akan menyampaikan manfaat yang dapat kita nilai-nilai religius yang dapat kita ambil dari proses pembelajaran ini. Yang dimana dari elastisitas ini kita dapat mempelajari bahwa ketika kita memberikan suatu kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Akan tapi ketika kita memberikan keburukan kepada orang lain, maka keburukan itu juga akan kembali kepada diri kita. Sehingga dimanapun